Kemudian selanjutnya ini berkaitan dengan retracement ya sekarang. Yang pertama tadi ada yang kita bahas pertama tadi ada support dan resisten. Ada support resisten. Ada support resisten. Jadi support resisten itu seperti ini tadi. Ya, kalau kita gambarkan, maka ini support, ini resisten, ini support, ini resisten, ini support, ini resisten. Kemudian ini resisten, ini support, ini resisten, ini support, resisten, support. Yang di puncak di atas namanya resisten, yang di bawah namanya support. Kalau datar begini, ini sama. Ini adalah resisten, ini adalah support. Selanjutnya kita bahas yang kedua terkait dengan retracement. Retracement ini adalah koreksi atau istilahnya adalah koreksi. Market ketika dia mencoba melawan dari tren namanya koreksi atau retracement. Nah, biasanya angka retracement ini adalah 50% dari tren sebelumnya. Atau kalau kita menggunakan Fibonacci itu 50 sampai 61,8%. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya cukup mudah, kita bisa lihat dengan visual, dengan kasat mata, atau kita bisa gunakan nanti toolbar yang membantu ya. Contoh misalnya, saya gunakan contoh yang sederhana ya. Ini adalah trennya turun. Yang sebelah kiri adalah merah walaupun momentumnya kecil tetapi terus berjajar ini. Namanya ini tren turun. Ketika turun dia melewati dulu, ada level di sini ya. Perhatikan ada level. Turun kemudian naik, maka ini level namanya support. Kemudian ketika dia turun satu, minimal dia harus breakout dari support. Kalau breakout support dia akan terus lanjut lagi, akan berpeluang lanjut lagi. Sehingga kalau kita mau entry bisa entry sell di sana. Kemudian perhatikan ketika dia mulai breakout, maka sebelah kiri nanti akan selalu ada levelnya ya. Saya tandai dulu ya. Saya tandai dulu biar tidak hilang di sini ya. Perhatikan saya perkecil, nanti akan kelihatan di sebelah kiri ya. Sebelah kirinya nanti akan ada level di sana ya. Perhatikan. Nah, sekali di dalam kita transaksi, di dalam kita membaca pasar, jangan hanya kita menggunakan candle yang terdekat di sini ya, atau candle yang tadi kita buat tadi. Contoh tadi, misalkan hari ini seperti ini, ya kita jangan fokus hanya melihat kecil, tapi biasakan kita bekerja dengan zoom in dan zoom out. Sehingga ketika dia bergerak turun, minimal kita tahu, oh di situ ada batasan, di sini ada level. Di mana di level ini dia turun kemudian naik. Kemudian ketika di sini dia turun naik lagi, maka ini adalah level. Kemudian perhatikan sebelah kiri ya, ternyata ada level juga di sini. Ada level, ada level. Sehingga ini kita bisa tarik garis. Dari pertemuan dua ini yang mana yang banyak disentuh? Kalau kita tarik yang di bawah kan cuma kena di sini. Ya, kenanya cuma di sini. Sementara yang di atasnya ini tidak mengena. Biar kita dapat dua-duanya, kita tarik di atas sedikit. Ya, biar dua-duanya kena. Biar menyentuh di antara duanya ini. Sehingga ini menjadi level. Kemudian ini juga menjadi level di sini. Nah, yang di atas kita kasih tanda. Nanti kira-kira mendekati level yang mana? Ya. Di atas kita kasih tanda merah, yang di bawah kita kasih tanda biru. Biru lagi, jangan biru ya. Ya, ungu. Nanti kita lihat yang tadi kita tandai ya. Ya, kita tandai tadi. Nah, yang kita tandai ini adalah yang kita bahas. Nah, perhatikan ketika dia mendekati levelnya ya. Tadi ada warna merah, ada warna ungu ya. Ketika levelnya sudah mulai dilewati, breakout di level yang tadi di atasnya, tetapi jangan lupa di bawahnya ada level yang cukup dekat di sini ya. Ketika levelnya cukup dekat, maka kita tidak bisa menentukan mengambil posisi sell ketika sudah mulai berada di ujung trennya. Ini sudah mendekati level, karena di ujung level ini berpeluang
memantul kembali. Sehingga ketika dia mulai memantul, yang kita lakukan adalah menarik garis dari kecenderungan yang lebih kuat sebelumnya. Kita bisa ukur dari sini atau dari sini boleh ya, dari yang kecenderungan utama yang terdekat. Kalau saya hitungnya dari sini yang terdekat. Ya, ini adalah kecenderungan yang terdekat, kemudian kita klik 2 kali di tengah. Nah, di sini nanti kita tarik garisnya. Ini di tengah ini adalah area retracement-nya. Maka ketika dia bergerak ke atas akan mendekati area ini. Ya, dia akan dekat-dekat dengan area di sini dan kemudian mulai memantul. Ini biasa saya gunakan 50% yang paling gampang. Kalau kita menggunakan Fibonacci yang ada di atas, itu ada draw Fibonacci retracement ya, baik di Android maupun di laptop ada semua. Gambarnya tulisan F, ada garis putus-putus, namanya draw Fibonacci retracement. Kita tinggal klik, kemudian arahkan dari body yang di atas ke body yang di bawah. Maka di antara 50 hingga 61,8 ini adalah area retracement, area koreksi, di mana ketika area itu mendekati area itu dia masih berpeluang memantul kembali atau turun kembali. Sebaliknya ketika dia breakout di sana, melewati di situ, misalkan bergerak di atasnya ini, maka kecenderungannya akan terus bergerak ke atas atau naik. Ya, sehingga nanti minimal kita tahu, oh ternyata ini mau berbalik atau enggak ya. Contoh misalkan ya, yang paling gampang. Sekarang masih belum ada tren, belum ada ketemu, masih belum jelas arahnya, masih datar sehingga sulit untuk kita baca. Nah, contohnya yang paling gampang yang ada kecenderungan. Yang ada kecenderungan itu, nah ini contohnya. Ketika dia naik, ya contohnya begini ya. Oke, ini tren awalnya naik, yang terdekat dari running adalah naik, dominasi oleh buyer. Dari body ke body kita bisa gunakan Fibonacci ketika dia mulai melawan, ketika mulai turun melawan tren naiknya. Sehingga Fibonacci-nya di mana? Di angka 50 hingga 61,8. Ketika nanti berada di kisaran ini, maka dia bisa berpeluang memantul kembali ke atas. Ketika dia melewati, maka bisa turun lagi. Perhatikan, dia berada di area Fibonacci-nya. Maka dia masih berpeluang memantul kembali. Sehingga kita bisa tempatkan buy limit atau buy di sini. Ketika dia naik, nanti kita uji lagi dengan Fibonacci yang sebelah kiri, yang sebelah atasnya lagi ya. Kita bisa hapus di sini. Nah, ketika ini mulai naik, ini kan merah, sekarang dominannya merah, ini mulai melawan. Maka sama kita gunakan Fibonacci dari merah ke merah bawah bodinya. Nah, 50 hingga 61,8 ini adalah area koreksi. Sehingga ketika masih berada di antara ini, masih akan mantul kembali ke bawah. Nah, persis berada di levelnya ini, dia tidak mampu, kemudian dia turun lagi. Sehingga di Fibo ini biasanya kita manfaatkan untuk sell atau sell limitnya.